Pemirsa, panggung terbesar sepak bola dunia kini tinggal menyisakan dua negara, Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan di final Piala Dunia 2026. Di satu sisi ada La Albiceleste, juara bertahan yang ingin mempertahankan supremasi dunia bersama Lionel Messi, dan di sisi lain La Roja datang membawa generasi baru yang tampil impresif dengan permainan menyerang dan penguasaan bola khas Spanyol. Apakah pengalaman Argentina akan kembali berbicara atau justru energi muda Spanyol yang akan menulis sejarah baru? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan mantan pemain timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat malam Mas Erwin, selamat malam Mas Kurniawan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam pemain idola saya Kurniawan. Baik, pertanyaan yang sama untuk Mas Kurniawan dan juga Mas Erwin mengenai final Piala Dunia 2026 ini nantinya akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dari Amerika Latin dan Eropa, Argentina melawan Spanyol. Namun sebelum membahas mengenai sesi final, apa catatan Anda soal penampilan Argentina pada saat melibas Inggris 2-1? Mas Erwin terlebih dahulu. Ya, Argentina melewati pertandingan yang amat sangat berat. Ada sejarah di situ menghadapi Inggris, dimulai dari tahun 86 ketika Maradona melakukan gol tangan Tuhan, ada gol soloran juga di situ. Tahun 98 David Beckham kena kartu merah karena drama dengan Diego Simeone dan dua-duanya Inggris kalah. Tadi pagi ya, Inggris sempat unggul 1-0 dan mereka membuktikan bahwa mereka bisa sebetulnya punya kesempatan untuk menang atas Argentina. Tapi setelah unggul ternyata Inggris malah bermain cenderung lebih defensif dan itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Lionel Messi dan Argentina untuk mencoba berbagai macam cara menggempur pertahanan Inggris dan akhirnya mereka bisa menyamakan skor. Nggak cuma itu, mereka juga akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Jadi melalui sebuah drama yang bikin deg-degan pendukung Argentina, mereka menang lawan Inggris. Di pertandingan sebelumnya menghadapi Swiss, mereka harus lewat perpanjangan waktu. Di pertandingan sebelumnya lagi, mereka ketinggalan 2-0 lawan Mesir, dan sekarang mereka sudah ada di final dengan berbagai macam jalan, dengan berbagai macam cobaan yang akhirnya mereka bisa lewatin. Oke, Mas Kurniawan, catatan Anda? Ya, melihat penampilan Argentina di Piala Dunia ini, kita melihat bahwa secara mentality mereka benar-benar menjadi tim yang sangat siap. Mereka punya mental juara. Di beberapa pertandingan mereka sempat tertinggal, kemudian bisa membalikkan keadaan, bisa menangkan pertandingan. Dan yang paling penting adalah selain peran Messi di dalam lapangan, tentu peran dari Scaloni dalam meracik tim. Karena terlihat sekali beberapa pergantian ini yang dinamakan coach influence, begitu dominan, begitu melakukan pergantian, merubah keadaan sehingga tim lawan susah mengantisipasi. Terlebih juga ketika Messi ditempatkan di tengah, kemudian mendapat kesulitan, dia coba geser ke kanan, akhirnya banyak celah yang bisa dimanfaatkan Argentina untuk mencetak gol. Dan ini salah satu keunggulan dari Argentina adalah sangat fleksibel dengan taktikal, dan yang paling penting adalah secara mentality mereka sangat siap menghadapi event sebesar Piala Dunia. Oke, di final nanti Argentina akan melawan Spanyol, duel klasik yang dijuluki sebagai finalisima yang tertunda. Argentina ini kan identik dengan efektivitas dan transisi cepat, sementara Spanyol mengandalkan penguasaan bola dan juga pressing. Nah, gaya bermain mana yang lebih berpeluang mendominasi? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mas Kurniawan mengenai Argentina versus Spanyol ini yang ditunggu-tunggu juga adalah pertemuan Yamal melawan Messi. Dan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pemain di mana Lamine Yamal ini kan pemain muda Barcelona dan digadang-gadang adalah titisan Lionel Messi. Tanggapannya Mas Kurniawan? Ya, ini akan menjadi partai yang sangat ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola di dunia karena memang kedua bintang ini, yang satu memang sudah terbukti bintangnya sekian lama, menjadi sosok yang menjadi inspirasi semua pemain bola, dan sekarang tumbuh Lamine Yamal yang akan terus berkembang, dan ini tentu menjadi sesuatu yang menarik di pertandingan. Tapi terlepas dari itu, saya mungkin akan mention bagaimana taktikal kedua tim yang patut kita tunggu juga gitu kan, karena memang cara permainan kedua tim hampir sama. Spanyol punya bermain secara kolektif. Mereka walaupun sebenarnya salah satu kendala Spanyol tidak memiliki striker target man, tapi dengan rotasi pemain di setiap pertandingan mereka saling bergerak, mengisi, selalu menciptakan opsi menang orang di setiap bola yang ada. Ini menjadi kelebihan daripada Spanyol. Sementara Argentina kita tahu agak
kesulitan ketika menghadapi tim yang melakukan high pressing seperti ketika melawan Cape Verde, kemudian lawan Mesir, kemudian lawan Swiss, kemudian kemarin lawan Inggris di babak pertama juga mereka terus menerus ditekan, akhirnya tidak bisa mengembangkan build up bermainnya secara nyaman gitu kan. Nah ini mungkin akan terjadi juga ketika cara bermain Spanyol yang selalu melakukan high pressing atau memenangkan bola secepat mungkin ini jadi sesuatu yang patut kita tunggu pastinya. Oke, Mas Erwin, mengenai pola permainan yang khas yang diusung oleh masing-masing Argentina dan juga Spanyol, di mana Argentina versus Spanyol ini kan duel klasik yang dijuluki sebagai finalisima yang tertunda. Argentina identik dengan efektivitas dan transisi cepat, Spanyol kemudian mengandalkan penguasaan bola dan juga pressing. Nah, gaya bermain mana yang lebih berpeluang mendominasi? Saya pikir peluangnya sama ya. Masing-masing tim punya keunggulan tersendiri ya. Kalau Argentina ya dengan Lionel Messi-nya, dengan permainan yang sudah disesuaikan, sudah di-adjust baik secara tim maupun secara individu untuk menyesuaikan dengan gaya main Lionel Messi sekarang yang tidak terlalu banyak berlari seperti 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, tapi tetap mematikan di depan gawang lawan. Kalau Messi terkunci, dia masih bisa cetak assist, memberi umpan kepada temannya seperti semalam ketika menghadapi Inggris. Sementara di kubu Spanyol, ini adalah salah satu tim yang paling kuat pertahanannya. Mereka sampai ke final ini baru kebobolan 1 kali lawan Belgia. Selainnya itu mereka steril gawangnya, termasuk ketika menghadapi Prancis di semifinal, ketika Prancis itu punya lini serang yang menurut saya paling mengerikan di Piala Dunia sekarang dengan 16 golnya. Tapi ketika menghadapi Spanyol mereka tidak bisa mencetak gol dengan gaya main yang ini versi upgrade dari Tiki Taka ya kalau menurut saya ya. Nggak cuma penguasaan bola saja, tapi Spanyol bisa bermain dengan lebih direct ya, langsung ke depan, meskipun itu tadi bahwa strikernya nggak ada yang world class ya, nggak ada yang kelas dunia sekarang, tapi bisa ditambal dengan permainan kolektif, banyak pemain yang bisa mencetak gol ya, termasuk Lamine Yamal. Kalau Lamine Yamal sayangnya dia waktu mau Piala Dunia ini terkena cedera sehingga penampilannya tidak terlalu maksimal seperti 2 tahun lalu ketika dia membawa Spanyol jadi juara Eropa. Jadi semuanya punya keunggulan, punya modal yang sama kuatnya untuk menang di pertandingan final nanti. Oke, kembali ke Mas Kurniawan, ini mengenai gaya permainan antara Lionel Messi dan juga Yamin Lamal, yang gaya permainan Yamal sendiri mirip dengan Messi, di mana kemudian eksplosif, kreatif dan juga atraktif, dan dikatakan ini mirip dengan Messi muda kemampuannya dalam membuat assist dan juga gol. Mas Kurniawan. Ya, kalau dibilang mirip, mungkin secara individu iya, cuman kalau cara bermainnya mungkin Messi lebih dewasa ya menurut saya, karena pengalaman dia di sepanjang karir dia, bagaimana dia bisa menarik lawan sampai 2-3 orang bisa marking dia, kemudian kadang-kadang dia bisa menjadi assist untuk teman-temannya, sehingga ini benar-benar menyulitkan gitu kan. Lawan yang berhadapan dengan Messi akan berpikir 1000 kali, karena memang ketika Messi dengan bola itu sangat berbahaya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk temannya. Sementara Lamine Yamal, oke, kita tahu dia talenta muda yang sangat luar biasa, tapi faktor kedewasaan bermain saya rasa ya waktu yang akan menjawab. Dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, mungkin dia akan makin dewasa cara bermainnya, seperti itu. Baik. Mas Erwin, mengenai selain Yamal dan juga Messi, pelatih dari tim Tengo dan juga tim Matador juga menjadi menarik untuk disoroti karena ini disebut sebagai duel guru versus murid di final Piala Dunia 2026. Lionel Scaloni juga mengatakan sudah siap mengalahkan pelatih Spanyol Luis de la Fuente. Ya, Scaloni sudah punya pengalaman di 4 tahun yang lalu ketika dia membawa Argentina menjadi juara, dan sekitar 16-17 pemain yang ada di tim 4 tahun lalu, juara 4 tahun yang lalu, sekarang masih ada. Jadi pelatihnya masih tetap ya, pemainnya mayoritas masih ada gitu ya, dengan Lionel Messi-nya. Sementara kalau Luis de la Fuente ini 2 tahun yang lalu menjadi pelatih ketika Spanyol menjadi juara Eropa, dan ada sekitar 6 atau 7 pemainnya yang dilatih Luis de la Fuente sejak dari usia 17, usia 20 di Spanyol, dan sudah menjadi juara juga di Eropa. Jadi
Luis de la Fuente juga punya modal yang bagus, yang modal yang kuat. Dia tahu betul dengan pemain-pemainnya sejak dari junior sampai sekarang dan tidak kalah mentereng dibandingkan dengan Scaloni meskipun Luis de la Fuente belum pernah menjadi juara dunia bersama timnya. Oke, Mas Kurniawan, ada juga yang mengatakan final Piala Dunia 2026 ini rasa Barcelona versus Atletico Madrid. Apakah ini artinya para pemain Argentina nampaknya sudah paham betul mengenai dengan pola permainan yang akan ditampilkan oleh Spanyol? Ya, sangat paham ya, karena memang betul yang dikatakan orang bahwa ini Barcelona plus lawan Atletico Madrid plus gitu kan, karena banyaknya pemain dari Atletico dan dari Barcelona di kedua tim. Jadi memang ini menjadi pertandingan yang saya rasa cara bermain hampir sama gitu kan, karena mereka sudah berkompetisi, saling ketemu juga gitu kan di liga. Tapi kembali lagi, ini adalah partai final, partai terbesar untuk event sepak bola di mana Piala Dunia. Tentunya selain kemampuan taktik dan individual teknik, tentu faktor mental, kemudian kebugaran juga akan berpengaruh di partai final ini gitu kan. Kita tahu bahwa rata-rata pemain Argentina juga tidak muda lagi, sementara berbanding terbalik dengan Spanyol yang dengan generasi barunya banyak pemain muda. Tapi pengalaman tentu secara mental Argentina mungkin lebih siap karena mereka seperti yang Bung Erwin katakan, mereka sudah merasakan bagaimana menjadi juara dunia di tahun 2022, tapi kembali lagi usia mereka tidak muda lagi. Jadi ini benar-benar pertarungan yang sangat ditunggu, dan saya rasa Argentina pengennya mencetak gol awal dulu gitu kan, karena kalau sampai perpanjangan waktu tentu ini menguras tenaga, apalagi Piala Dunia kali ini dengan bertambahnya peserta menjadikan 7 pertandingan sampai final. Ini bukan hal yang mudah untuk pemain-pemain yang berusia mungkin di atas 28-30 tahun. Oke, saya akan kembali ke Mas Erwin. Apabila kita lihat dari pertandingan pada saat Argentina melawan Inggris, pelatih Scaloni ini menyimpan pemain kunci terlebih dahulu. Kemudian setelah tertinggal 0-1 dari Inggris, baru kemudian pemain-pemain seperti De Paul, Otamendi dan juga kawan-kawan dimainkan. Nah, apakah dalam pertandingan di final nanti akan ditentukan oleh kualitas individu, strategi dari pelatih, atau justru momen-momen seperti bola mati dan juga adu penalti, Mas Erwin? Semua kemungkinan sangat terbuka karena itu tadi bahwa dua tim ini menurut saya memang setara ya, punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing dan sangat pantas untuk tampil di final. Tapi kalau Mbak Fitri tadi bilang bahwa Scaloni pelatih Argentina ketika menghadapi Inggris, tadi juga sudah sempat dibilang sama Mas Kurniawan, ada keputusan dia yang akhirnya membuat Argentina memetik kemenangan. Salah satunya adalah memasukkan Lautaro Martinez di menit 80 ketika menghadapi Inggris. Lautaro itu biasanya menjadi starter, tapi ketika menghadapi Inggris dia masuk di menit ke-80 dan akhirnya bisa mencetak gol kemenangan. Nah, itu kan satu bukti bahwa Lionel Scaloni benar-benar tahu potensi pemainnya, benar-benar tahu kapan dia harus menurunkan pemain andalan dan akhirnya bisa mengubah keadaan. Jadi itu merupakan sebuah gambaran bagaimana Scaloni bersama tim Argentina itu sudah menyatu sekali dan tahu betul bagaimana potensi anak asuhnya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Mas Erwin dan juga Mas Kurniawan. Saya akan ke Mas Kurniawan terlebih dahulu mengenai Spanyol berjumpa Argentina di final Piala Dunia 2026. Laga ini bisa dikatakan sebagai final ideal berdasarkan pencapaian kedua tim dalam beberapa waktu belakangan. Namun bagaimana prediksi Anda soal siapa yang akan menjadi juara dunia 2026? Kalau juara ya saya rasa ini akan berat ya. Saya sih memprediksi pertandingan akan berakhir dengan adu penalti. Gitu sih. Mungkin kalau adu penalti Argentina lebih siap ya, mungkin. Oke. Kalau untuk Mas Erwin pandangannya seperti apa? Spanyol punya peluang yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan Argentina untuk menang ya. Entah itu dari normal atau perpanjangan waktu atau adu penalti. Dengan pemain yang menurut saya lebih rata, lebih gaya baru dari Spanyol sekarang ini lebih menjanjikan. Baik, kita akan tunggu bersama bagaimana penampilan dari Argentina melawan Spanyol yang disebut sebagai final ideal Piala Dunia 2026. Terima kasih Mas Erwin dan juga Mas Kurniawan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.